Ramai Pak? Ya, Ramai. lumayan ramai. Pas Lebaran juga ramai. Gimana? Pas Lebaran juga ramai. Liburan ramai, apalagi yang sana. Refleksi. Ya. Refleksi paling ramai. Oh, ini payungnya, ini payung tulane. Tangan jaya dulu, 1, 2. Bapak yang paling kanan nunjuk tangan kanan Pak. Pura-pura tunjuk rumah mantan Pak. 1, 2. Sekali lagi yang pura-pura ngobrol, mana ini ketawa-ketawanya. geografis betul-betul daerah yang tandus ya Pak. Dulu memang ya tidak bisa ditangani apa-apa. Nah awalnya waktu payung ini memang kita buat mainan jeep yang kemudian dikomersilkan membawa wisatawan dari Tebing Breksi. Untuk saat ini bukan hanya dari Tebing Breksi tetapi juga dari kawasan Candi Prambanan. Dari Candi Prambanan seperti yang banyak datang dari Candi Prambanan. Nah kemudian waktu itu kan belum ada markas apapun, maka kami berbincang dengan Dinas Pariwisata DIY waktu itu ya seenggaknya ada toilet lah, ada pendopo dan lain-lain. Tetapi karena ini dulunya itu adalah SHR tanah setelahnya, maka bantuan pemerintah tidak bisa digunakan untuk tanah SHR. Maka kemudian kita berembuk dan akhirnya dengan segala kerelaan hati ada tanah di sini kemudian dihibahkan ke pemerintah desa. Nah itu beliau Pak Parno itu yang mempunyai tanah Pak, itu yang pojokan sudah sepuh itu. Nah itu sultan tanah kalau di sini Pak. Jadi matur nuwun Bang Parno. Dan ini tanah ini semua ya cuma punyanya Mbah Parno, kemudian anak-anaknya, kemudian adiknya, punya. Nah jadi gambaran secara real nih Pak, itu pohon-pohon yang ada di situ Pak, itu Pak, bahkan dengan ini juga usianya sudah lebih dari 30 tahun. Jadi kawasan ini kan memang batu bertanah, bukan tanah berbatu tapi batu bertanah. Nah itu. Nah kemudian dengan dulu memang diawali
yang pertama kali buka jalan ini dari Kementerian PUPR yang untuk akses langsung. Tapi hampir berbarengan pula dengan kemudian masuk DAI juga. Makanya untuk bikin pendopo ini lah. Pendopo, kemudian pengembangan selanjutnya itu kita juga mendapat beberapa bantuan karena kita menang lomba di tingkat baik di camping ground. Walaupun saat ini juga sudah sering digunakan untuk camping, tapi masih kurang luas. Nah, itu yang ada di sebelah utara sana Pak ya. Karena kami orang Jogja kan biasa lor kidul wetan kulon, utara selatan barat timur gitu. Tuh. Jadi sebelah sana yang view-nya kata pengunjung itu sangat luar biasa Pak. Jadi ini sunrise sepanjang masa. Mau matahari di sebelah agak ke utara, agak ke selatan, tetap kelihatan. Dan pemandangan yang sunrise-nya luar biasa. Kata pengunjung ini Pak ya, golden sunrise. Karena begitu matahari terbit, cahayanya memantul ke rawa Jombor yang ada di Klaten. Jadi betul-betul seperti emas. Nah, di sebelah timur selatan itu juga pemandangan Gunung Api Purba Manduran dengan satu jalur juga dengan sini. Apalagi besok kalau jalur jalan provinsi Mas ya, ya itu yang sebagian besar juga didanai DAES juga Mas ya. Itu nanti Prambanan Gunung Kidul itu nggak sampai setengah jam. Jadi nyambung koneksi Prambanan, kawasan kita saja yang destinasi wisata ada Tebing Breksi, Candi Ijo, Watu Payung, kemudian Oblik Hill, maju dikit ada Gunung Api Purba Manduran sampai ke Bandara Persiapan Gading Wonosari. Nah, dan sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan mendukung kegiatan dari masyarakat. Jadi dari saya cukup sekian dari pada kesempatan dari Pak Lurah. Jadi setelah kata mohon maaf saya akhiri. Lakukan untuk melihat secara langsung dampak atau hasil output dari penggunaan dana keistimewaan. Sasaran utamanya adalah agar pengelolaan dana APBD khususnya dana keistimewaan itu tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Kita upayakan mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal dan kita temui hari ini ya, sesuai dengan yang dilaporkan tadi itu bahwa semuanya adalah melibatkan masyarakat lokal. Pemirsa, hari ini kita berkesempatan melihat potensi pariwisata yang ada di Watu Payung, Sambi Rejo, Prambanan, Sleman. Dan di lokasi ini telah banyak dibangun dan sarana yang mendukung pariwisata. Nah, mari kita simak wawancara saya dengan pertama Bapak Dukuh dan nanti setelahnya Bapak Ketua yang mengelola pariwisata ini. Sebelumnya mari kita sapa dulu. Selamat siang Pak Dukuh. Selamat siang Pak. Iya. Di tempat Bapak ini ada kegiatan pariwisata yang sudah banyak sarana sebagai dukuh mendukung pariwisata. Apa yang akan dikembangkan selanjutnya ini kan potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Monggo Pak kasih pengetahuan Bapak ini tentang pariwisata sendiri. Ya, matur nuwun Pak. Terkait pengembangan wisata Watu Payung, beliau rencana untuk pengembangan itu di Watu Payung Sambi Rejo. Pertama untuk rencana camping ground di Watu Payung, dan yang berikutnya yaitu untuk acara untuk event-event khususnya di wilayah Sambi Rejo atau di wilayah Watu Payung. Potensinya apa saja Pak? Selain ini kan ada potensi alam, apa ada budaya atau kesenian atau mungkin batik atau UMKM Pak? Untuk potensi di wilayah Watu Payung yaitu melihat matahari terbit atau sunrise, yaitu sunrise. Itu yang kedua untuk kegiatan UMKM untuk menaikkan SDM di wilayah Sambi
Rejo itu ada UMKM. Alhamdulillah ada bantuan dana keistimewaan itu dapat mendongkrak untuk wilayah di Watu Payung, khususnya wilayah Gejang, yaitu dalam arti mendongkrak yang pertama yaitu untuk UMKM, yang kedua untuk pengelolaan, itu yang terjadi pengelola di wilayah Watu Payung. Ada berapa warga Pak yang ikut berkecimpung di kegiatan ini? Yang sementara untuk yang pengelolaan di wilayah Watu Payung itu dikelola sekitar 11 atau 15 orang, dan yang mengelola itu terutama untuk wilayah setempat, dan nanti kalau ada kurang personilnya diambil dari sebelahnya, karena kan Watu Payung ini tepatnya di wilayah Rejo RT 1 RW 8, dan nanti kalau ada tempat besar kesenian atau merti dusun atau merti desa itu diambilkan dari pengelolaan wilayah yang Apakah ini kegiatan yang lain misalnya seperti merti dusun juga dipusatkan di sini atau mungkin di tempat Bapak Dukuh sendiri? Untuk kegiatan merti dusun itu biasanya yang wilayah sini dilaksanakan di sini, dan untuk kegiatan itu, kegiatan acara hari ulang tahun kemerdekaan atau Agustusan itu di wilayah sini juga diadakan di wilayah sini, di wilayah Watu Payung. Dan untuk acara itu tiap tahun, misalnya untuk acara pengajian itu juga diadakan di wilayah Watu Payung. Tadi juga ada banyak ini jeep trek, ngetrek itu berapa itu sebulannya itu yang masuk, atau mungkin sudah terkemas itu gimana Pak? Karena itu kan juga mendukung pariwisata. Ya, untuk atraksi jeep itu juga ada tiap hari rata-rata ya sekitar hampir 10 sampai 20-an ya, itu Ya, rutin Pak ya? Iya, karena kan itu juga dari tebing breksi itu, tebing breksi terus ada ke Oke Pak, gitu. Ya oke pemirsa, ini perbincangan cut dulu kita kepada ketuanya ini kabarnya juga menjadi bagian yang menarik karena lokasinya ini cukup luas, dan kabar yang kita terima tadi milik warga, tapi lebih jelasnya mari kita simak. Monggo nih Pak Ketua nggih, Parman nggih. Iya. Gimana Pak tentang lokasi ini kan luas, tapi apakah ini semacam kerjasama atau gimana kan juga akan meningkatkan ke depannya? Payung warga sini pengembangan Watu Payung ini sangatnya untuk kebersihan dan juga ketenangan masyarakat ini, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini, dan juga semangat dan pemerintah sangat ini. Luasnya berapa nih Pak? Ini kurang lebih ada 3 hektar. Oh cukup banyak. Berarti masih akan ada pengembangan yang lain itu Pak ya? Iya, juga ada. Dari kegiatan tersebut apakah dari masyarakat ini juga UMKM sering ditampilkan di sini? Tadi kan Pak Dukuh menyampaikan. Ya, setiap ada event atau kegiatan besar itu diutamakan UMKM setempat. Oh setempat dulu ya? Karena kan Watu Payung itu sekarang masih tahap pengembangan Pak. Oh masih Ya, pengembangan ya? untuk dari, dan kita juga secara pemangku wilayah juga mengucapkan terima kasih dari pemerintah, terutama sudah memberi dana untuk pengembangan Watu Payung, yaitu dari dana keistimewaan, yaitu alhamdulillah sejak itu Watu Payung dapat berkembang walaupun belum sempurna sepenuhnya, tapi insya Allah tiap tahun masih ada program pengembangan.
gitu. Dan alhamdulillah di sini Watu Payung itu berkat kerjasama dengan masyarakat dan yang punya lahan, mudah-mudahan nanti untuk mendongkrak perekonomian di wilayah Watu Payung. Harapannya Pak untuk yang ini kan generasi muda kan perlu diedukasi Pak, gimana keikutsertaan dari pemuda-pemudinya ini kan mereka juga bisa berkiprah. Untuk harapan kita juga muda-mudi utawi wilayah sini juga tetap semangat untuk dalam pengelolaan atau kerjasama untuk pengelolaan. Coba terakhir Pak Parman Pak, dari kegiatan yang ada ini sudah keberapa tahun ini pada 2026 ini semenjak berdiri ini? Sudah kurang lebih 6 tahun. Oh 6 tahun. Kunjungan selalu meningkat ya Pak atau masih ya biasa? Masih standar. Oh, standar. Jadi mungkin Pak Doko ada tips untuk menaikkan kunjungan Pak dengan promosinya atau mungkin gelar event Pak? Iya, kita untuk menaikkan kunjungan ya kita diadakan tahunan itu untuk Jakarta Event kesenian Jatilan atau yang ada kesenian di wilayah Sambirejo kita tampilkan di sini untuk biar wisatawan tambah kunjungan. Terutama di sini kesenian kan Jatilan. Oh. Tiap seperti desa yaitu sering diadakan Itu bulan apa nih Pak? bulan Mei. Bulan Berarti Mei. udah kemarin ya? Ya, Jadi selain apa kunjungan wisatawan, event budaya sebagian sudah digelar atau malah sudah full di sini Pak ya? yang untuk event budaya itu juga di sini. Kebetulan di wilayah Watu Payung itu juga ada itu apa itu kesenian Jatilan. Paguyuban Jatilan Milik sendiri ya? Milik ya warga sini. Untuk kerajinan mungkin batik atau mungkin kerajinan yang ada nggak Pak pendukung dari kegiatan wisata ini? Yo, kerajinan juga ada tapi belum begitu semaksimal mungkin kan untuk kerajinan batik lah. Oh, ini mungkin masih rintisan atau permulaan itu ya? Oke Pak Duko, Pak Parman sebagai ketua sudah memberikan informasi, semoga wisatanya semakin ramai ya Pak ya, dan Ya. memberikan kemajuan bagi masyarakat di wilayah Bapak. Terima kasih dan matur nuwun Pak. Ya.